Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Taruna, peserta Latsar CPNS Angkatan 61 tahun 2022, Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini, saya akan membawakan learning journal mengenai kesiapsiagaan bela negara dengan tutor Dra Hajah Mardiana Arsyad MH. Pada jurnal kesiapsiagaan bela negara ini terdapat 3 materi pokok, yaitu yang pertama kerangka kesiapsiagaan bela negara yang terdiri dari konsep kesiapsiagaan bela negara, kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS, manfaat kesiapsiagaan bela negara. Kemudian materi pokok kedua yaitu kemampuan awal bela negara yang terdiri dari kesiapsiagaan jasmani dan mental, etika, etiket, dan moral. Kemudian kearifan lokal. Materi pokok yang ketiga yaitu kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang terdiri dari peraturan baris berbaris, keprotokolan, kewaspadaan dini, dan membangun tim. Konsep kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi berbagai situasi kerja berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesiapsiagaan bela negara dalam CPNS. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS bukan lagi perjuangan fisik seperti para pejuang terdahulu, namun melanjutkan perjuangan mereka dengan peranata nilai yang sama, yaitu kesiapsiagaan calon pegawai negeri sipil dalam berbagai bentuk pemahaman konsep yang disertai latihan dan aktivitas baik fisik maupun mental untuk mendukung pencapaian tujuan dari bela negara. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. Ada 10 poin manfaat kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang kesepuluh, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Selanjutnya akan kita bahas materi pokok yang kedua yaitu kemampuan awal bela negara. Kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani merupakan kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kemudian kesehatan mental adalah mengenai interaksi antara pikiran dan emosi yang baik. Inti dari suatu kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani adalah kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan lebih efisien. Untuk kesehatan mental adalah mampu menerima dan berbagi rasa aman, kasih sayang, kebahagiaan, dan rasa diterima oleh orang lain dalam melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya, etika, etiket, dan moral. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Sedangkan etiket merupakan bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia. Moral memiliki arti yang sama dengan etika. Yang membedakannya hanya bahasa asalnya, yaitu etika dari bahasa Yunani, sedangkan moral dari bahasa Latin.
Kearifan lokal merupakan hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa sebagai esensi Sumpah Pemuda yang dinyatakan pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan kearifan lokal dalam tataran nasional. Sumpah tersebut syarat dengan kearifan lokal, terutama kesadaran, keikhlasan, dan komitmen untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya akan kita bahas materi pokok ketiga, yaitu kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, peraturan baris berbaris. Dengan memahami dan melatih diri dalam peraturan baris berbaris, CPNS dapat mewujudkan disiplin yang prima. Agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula, juga dapat membentuk sikap, pembentukan disiplin, membina kebersamaan, dan kesetiakawanan. Keprotokolan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan yang memberikan penjelasan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Kewaspadaan dini. Calon pegawai negeri sipil diharapkan mempunyai kemampuan kewaspadaan dini, yaitu kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa, yaitu dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Implementasi kegiatan kewaspadaan dini, yaitu dengan kesadaran lapor cepat terhadap setiap potensi ancaman, baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis kepada aparat atau pejabat terkait sesuai dengan potensi ancaman yang ditemukan. Selanjutnya adalah membangun tim. Calon pegawai negeri sipil diharapkan mampu membangun tim yang efektif sebagai salah satu perwujudan kesiapsiagaan yang baik agar dapat mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Sekian Learning Journal dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.